Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi HTML serta tag-tag yang bisa kita gunakan di HTML. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke materi CSS. Mungkin teman-teman ada yang baru mendengar pertama kali istilah CSS, atau mungkin ada juga yang sudah pernah mendengar istilah dari CSS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari CSS. Lalu apa sih CSS itu? CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet, yang mana berfungsi untuk memberikan style, baik itu berupa warna, kemudian ukuran, serta mengatur posisi elemen HTML yang sudah kita buat. Dengan adanya CSS, website kita juga terlihat lebih menarik. Gitu. Lalu kenapa kita harus menggunakan CSS untuk memberikan style? Bukannya di HTML juga bisa? Nah, pertanyaannya seperti itu ya teman-teman. Jadi betul di HTML juga kita bisa memberikan style. Contohnya, di HTML saya punya tag H1, kemudian untuk teksnya selamat datang. Lalu di tag H1 ini, saya akan coba ngasih style, misalkan warna. Blue. Lalu font size, misalnya font size-nya seperti ini ya. Lalu ada face. Nah, untuk face-nya misal Arial. Arial. Seperti ini. Terus misal di tag H1-nya ini juga posisinya di tengah. Seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita menambahkan suatu style di HTML, pada tag HTML, itu kurang lebih penulisannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sangat panjang, dan ini baru satu tag aja. Nah, dimana kalau misalkan di dalam HTML kita pasti punya banyak sekali tag. Misalkan satunya ada 5, kemudian tag paragrafnya ada 10. Pasti akan sangat berantakan sekali kalau kita mencampurkan antara style dan tag HTML. Ya, jadi fungsi CSS itu yang pertama, dari codingan kita juga rapi. Kemudian antara style CSS dan HTML-nya juga dipisah, jadi untuk dokumentasinya lebih mudah nantinya. Lalu satu halaman CSS itu bisa kita pakai di beberapa halaman HTML. Seperti itu. Dan untuk codingannya juga bisa lebih singkat daripada ini ya. Daripada ketika kita menggabungkan antara style dan HTML. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menambahkan CSS di halaman HTML kita? Nah, untuk penulisannya itu ada 3 cara teman-teman. Jadi cara yang pertama itu kita bisa lakukan secara inline. Kemudian yang kedua cara internal atau sering disebut juga dengan embed. Lalu yang terakhir itu dengan cara link. Nah, mungkin kita langsung praktek aja cara penulisannya. Teman-teman bisa buka text editor, kemudian buka text editor, kemudian buat satu file HTML seperti ini. Lalu kita buka teks HTML, misalnya untuk judulnya bebas ya teman-teman. Nah,
Jadi di sini kita akan langsung praktik cara penulisannya. Tadi ada 3. Yang pertama kita ke cara inline terlebih dahulu. Jadi inline itu dengan cara kita bisa menambahkan style CSS-nya itu di dalam tag HTML-nya langsung. Misal di sini ada tag H1. Misalnya selamat datang. Seperti ini. Nah, kalau dengan cara inline itu kita bisa tambahkan atau definisikan stylenya tuh di sini, langsung di tag HTML-nya langsung atau di tag H1-nya langsung. Jangan lupa kita buat seperti style, kemudian misal kita mau menambahkan color blue, lalu kita mau menambahkan font family Arial misalnya, terus teks alignnya misal center. Oke, sekarang kita coba cek. Oke, ini ya, ini file HTML-nya. Lalu kita buka hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Ini cara inline. Lalu yang kedua tadi ada cara embed atau internal. Nah, cara embed atau internal ini style di mana style CSS itu kita jadikan satu halaman dengan HTML-nya, dengan halaman HTML-nya. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa simpan properti style-nya itu di dalam head. Ini mungkin kita hapus dulu. Oke. Kita tambahkan style seperti ini. Nah, ini dengan cara embed ya. Lalu kita panggil selektor tag-nya. Nah, selektor tag-nya ini ya, teman-teman ya. A1 ini. Kita langsung panggil aja A1. Kemudian color-nya tag. Terus teks, ikonnya bikin sama aja kayak tadi. Center. Terus font family-nya Arial. Sekarang kita merah ya. Nah, jadi hasilnya tetap sama ya teman-teman ya. Kemudian cara yang ketiga itu ada cara eksternal. Nah, untuk eksternal ini halaman HTML dan halaman CSS-nya itu terpisah. Kemudian kita linkkan dengan menggunakan tag link. Seperti ini. Misal ini kita hapus dulu deh. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu kita bisa tambahkan tag linknya di sini di dalam head, link, style sheet tipe text CSS. Nah, href-nya ini kita bisa panggil file CSS-nya. Jadi, misal nanti kita akan bikin satu file khusus untuk CSS, nah namanya misalnya style. Gitu. Tapi jangan lupa dikasih ekstensi. Ekstensinya apa? CSS. Ya, ini kurang ya. Style ke CSS. Jadi ini cara untuk menggabungkan antara HTML dan CSS. Atau file HTML dengan file CSS-nya. Nah, kemudian sekarang kita buat satu file khusus untuk CSS. New file, lalu kita simpan, jadikan satu folder dengan CSS-nya. Misalkan style ke CSS ya tadi namanya. Nah, ini jangan sampai salah untuk
penamaannya harus sesuai sama yang sudah di link tadi, di link sini tadi. Nah ini, kalau misalkan beda namanya atau ada typo itu kemungkinan nanti CSS-nya nggak terpanggil. Oke, nah untuk caranya sama. Ini kan kita punya satu tag HTML, ya. Satu tag HTML, kita panggil selektor tag-nya satu. Lalu misal kita bikin style warna. Misal yellow. Terus font size-nya font family deh. Terus biar dia posisinya sama kayak tadi ya di tengah. Oke, kemudian kita cek. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk penulisannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat suatu tampilan menggunakan CSS sederhana. Jadi yang pertama mungkin kita akan membuat suatu navigasi atau menu, lalu nanti kita akan bikin header-nya itu jadi background gambar atau kita tambahkan background gambar, dan kemudian nanti kita akan bikin button-nya, yaitu kita akan menggunakan CSS, full CSS seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silakan bikin satu folder kosong boleh, atau mau dijadikan satu folder sama yang tadi juga boleh. Ini biar lebih enak, saya bikin satu folder kosong ya. Misal namanya nah ini ya. Jadi nanti untuk tampilan HTML atau halaman HTML dan CSS-nya kita simpan di sini, di dalam sini. Lalu kemudian ini bisa di close dulu ya contoh penulisannya. Nah, kemudian untuk penulisan CSS-nya kita pakainya yang cara eksternal aja atau link biar lebih enak. Yang pertama, teman-teman silakan bisa new file, kemudian save. Ini saya simpan di folder yang baru tadi. Oke, kemudian untuk namanya bebas ya. Tapi yang penting ekstensinya HTML. Oke. Save, kemudian buka tag HTML. Nah, silakan teman-teman bisa kasih title-nya bebas untuk title-nya. Nah, langkah yang pertama kita bikin menunya dulu atau navigasinya terlebih dahulu. Nah, untuk caranya teman-teman silakan bikin tag header, karena nanti di tag header-nya kita akan kasih background gambar ya. Tag header, kemudian bikin kelas, namanya juga bebas. Nah, di sini saya akan bikin kelas main namanya. Caranya div titik main. Nah, div titik main ini artinya div kelas main. Titik ini dibacanya kelas gitu ya teman-teman. Jadi tinggal di tap aja. Kemudian untuk selanjutnya kita buka UL. Lalu kita buka tag li atau list. Nah, di list ini kita bisa isi menunya apa aja. Tuh. Jadi yang pertama kita buka tag href dulu. Kita tambahkan tag href.
Oke, jangan lupa penutupnya. Nah, di tag href ini, misal ini yang pertama Brenda. Beranda. Lalu kita bikin mungkin 4 aja ya. 4 aja cukup. Kemudian ada profile. Misal ini terserah teman-teman ya, opsional aja. Kemudian ada galeri. Kemudian ada kontak. Nah, ini isi dari navigasinya atau menu-menunya. Nah, lalu kemudian nanti kita bikin judul. Misalnya untuk judulnya bebas ya. Kita bikin satu kelas, jadi untuk judulnya kita bikin kelasnya terlebih dahulu. Untuk judul kita simpan di dalam kelas, maksudnya seperti itu ya. Jadi div kelas, misalnya untuk nama kelasnya judul. Judul. Nah, judulnya apa sih? Nah, untuk di kelas judul ini kita namakan misalnya kelas belajar CSS. Kelas belajar CSS. Nah, tapi kita bikin heading satu aja. Kita tambahkan kelas 1, misalnya judulnya kelas belajar CSS. Nah, seperti ini. Lalu nanti di bawahnya, misal kita bikin suatu button, misalkan ada button lihat video sama unduh video. Nah, di button ini kita bungkus juga atau kita bikinin kelas namanya misalnya kelas button. Give kelas button. Nah, ini teman-teman silakan bebas atau kalau mau disamain juga boleh. Nah, pertama buka dulu href, kita bikin buttonnya pakai href aja. Lalu jangan lupa ditutup. Misalkan ini lihat video. Kemudian nah di copy paste saja biar cepet. Misalkan ini unduh video gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa lihat dulu hasilnya seperti apa sebelum kita kasih style. Ini tadi ya. Jadi kan fungsi dari CSS tadi bisa membuat website kita atau halaman HTML kita itu terlihat lebih menarik. Coba kalau misalkan tanpa CSS gimana? Nah, kalau tanpa CSS penulisannya seperti ini, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ya hanya berupa link, kemudian teks seperti itu. Nah, sekarang kita coba percantik halamannya. Kita percantik sedikit halamannya. Sebelumnya, untuk file CSS kita pisahkan ya sama file HTML-nya. Kita bikin baru new file, kemudian save. Nah, kita simpan, dijadikan satu folder, misal namanya style .css seperti ini ya. Oke, kalau sudah baru sekarang ini kan dijadikan terpisah, maksudnya HTML dan CSS-nya itu terpisah. Nah, tadi ketika kita memisahkan antara file CSS dan file HTML, kita harus menambahkan satu link atau
atau tag link. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil nama CSS-nya. Seperti ini. Oke, kalau sudah, langkah yang pertama, ini kan kita mau bikin suatu menu, gitu ya, suatu navigasi. Nah, pertama, list-listnya ini kita hilangin dulu. Kita hilangkan dulu. Oke, caranya. Nah, jadi listnya ini kan terdapat di sini. Terdapat di tag LI, yang mana tag LI ini dibungkus di tag LU. Seperti itu. Jadi, pertama kita bisa buka dulu, atau kita panggil TQL. Nah, kemudian di TQL ini, untuk menghilangkan suatu list di ini, list di HTML ini, itu kita bisa menggunakan properti atau kita panggil properti yang namanya list style tip. Nah, list style tipnya kita nonin atau kita hilangin. Ini sekarang kita coba apakah CSS sudah jalan. Ya, biasanya sudah jalan ya teman-teman ya. Lalu kemudian yang kedua, untuk posisinya, posisi ini kan di kiri. Sekarang kita pindah ke kanan. Karena kan kita mau bikin, misalkan di menunya ini di sebelah kanan sini. Nah, kita bisa atur menggunakan properti float. Floatnya misalkan, jadi karena kita mau posisinya sebelah kanan, jadi propertinya pakainya tag ya teman-teman. Sekarang kita cek. Nah, sudah. Lalu selanjutnya, kalau posisinya sudah berada di sebelah kanan, itu kita bisa atur mungkin marginnya ya. Untuk marginnya kita bisa atur juga. Nah, mungkin ini kita bisa geser margin topnya atau margin atasnya. Jadi untuk mengatur margin atas itu kita bisa menggunakan properti margin top seperti itu. Misal margin topnya 30 px gitu ya. 30 px. Oke, sudah geser ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah bergeser, maksudnya sudah ada space di atasnya sini, di bagian atas, kita jadikan menunya ini sejajar. Karena kan kalau misalkan kita bikin navigasi, biasanya di website itu tampilannya sejajar ini ya teman-teman ya, bukan menurun seperti ini. Nah, caranya, yang pertama, ini kan untuk menunya tadi ada di UL ya. UL, kemudian di dalam UL ada list atau tag LI. Sekarang kita bisa panggil tag UL-nya terlebih dahulu, lalu panggil tag LI-nya. Nah, biar sejajar posisinya, itu kita bisa atur display-nya jadi inline block. Nah, inline block ini nanti hasilnya akan sejajar. Kita lihat, nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kita sudah sejajar nih untuk menu-menunya ini, selanjutnya kita bisa edit di bagian ini, link tag href-nya. Jadi kita bisa hilangkan ini tag ininya, garis bawahnya. Cara menghilangkan garis bawahnya itu kita bisa pakai atau kita bisa panggil text decoration gitu. Jadi kita kembali ke CSS, kemudian
kita panggil TQL karena tag ahrefnya itu ada di dalam LI, lalu LI itu dibungkus oleh UL, jadi otomatis kita harus panggil dulu UL, LI, lalu kemudian panggil ahref name, tag A-nya. Terus kita bisa panggil property tag decoration. Tag decoration-nya kita name. Jadi name itu artinya nanti dia akan hilang. Oke. Seperti ini ya, jadi untuk garis lainnya sudah hilang atau ada lagi sudah hilang. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa atur padding-nya ini biar dia nggak terlalu mepet antara kanan kirinya, kita bisa atur padding-nya. Mungkin padding kanan kirinya kita bisa langsung atur misal 5 px, lalu di bagian sini misal dia 5 px. Jadi ini untuk mengatur kanan kirinya seperti itu. Nah, kita coba apakah sudah ada jarak. Nah, sudah ada jarak. Lalu kemudian untuk selanjutnya, oke, mungkin untuk menunya kita biarkan seperti ini dulu. Langkah selanjutnya, kita bisa geser atau kita bisa pindah ke bawah videonya ini biar nggak di atas. Jadi untuk videonya kita bisa panggil nih. Jadi si judul kelas belajar CSS itu dia ada di kelas judul. Dia ada di kelas judul. Kemudian kita bisa panggil kelas judulnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu untuk posisinya, nah ini posisinya kita atur absolut dulu. Kenapa? Biar dia ke bawah gitu. Jadi ini kan dia di atas. Jadi dia biar ngelewatin ini dulu, ngelewatin si elemen ininya dulu. Kita bisa ke bawahin dulu gitu. Nah, setelah dikebawahin, coba kita lihat ya. Nah, dia udah terpindah ya ke bawah. Jadi dia melewati satu elemen HTML, kemudian pindah besar ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk apa namanya jarak ke atasnya ini kita bisa atur. Misalnya, topnya 50, kita pakai persen aja nggak apa-apa. Topnya 50%, kemudian biar ini enggak mepet ke kiri, kita bisa ketengahin. Nah, cara ketengahinnya itu kita geser di bagian kirinya, biar dia ada di tengah, biar dia agak geser ke tengah. Hanya 40% ya. 40%. Coba sekarang kita cek. Nah, dia sudah di tengah. Lalu kemudian untuk selanjutnya, nah yang ini kan button ya, ini tadi kita mau bikin berupa button. Untuk buttonnya itu kita simpan atau kita letakkan di sini, di bawah judul aja. Nah caranya juga sama ya, untuk posisinya kita kasih absolut dulu value-nya. Yang pertama kita panggil kelas button-nya. Kelas button ini ya. Kelas button. Kemudian untuk posisinya kita absolut. Lalu selanjutnya biar nanti dia tuh ada jarak ya. Ada jarak ke judul. Ini kan pasti si apa namanya si button ini itu dia ada di bawah judul. Nah, biar dia nanti ada jarak ke judulnya, itu kita bisa kasih properti top. Misalkan
berapa ya? Bebas sih. Ini 70% saya bikin. Kalau untuk teman-teman terserah sekiranya ada jarak aja. Coba ya. Oke. Ini ya. Kemudian biar di tengah kita kasih jarak flashnya, jarak kirinya misalkan 45% gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk layout-nya, ini kita baru ngatur dari segi layout-nya. Nah, jadi kan kita mau coba menambahkan background ya. Nah, teman-teman silahkan bisa pilih salah satu gambar yang nanti akan ditambahkan ke dalam header-nya. Jadi untuk gambarnya bebas ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba memilih salah satu gambar ya. Untuk gambarnya mungkin ini ya. Ya, boleh deh ini. Kita cek dulu gambarnya. Ini gambarnya perpustakaan. Kalau teman-teman terserah mau perpustakaan boleh atau gambar kelas juga boleh. Jadi optional aja. Ini agak lama. Nah, kurang lebih ini ya gambarnya yang saya pakai untuk bagian headernya nanti. Kita bisa copy paste dulu di sini, di bagian ini mungkin ya, di di foldernya, di folder tadi, di folder HTML-nya. Nah, biar rapi untuk image-nya kita bisa pisahkan. Jadi kita bikin folder baru lagi namanya image. Kemudian di copy paste di sini, di folder image-nya. Jadi biar nanti rapi aja gitu. Enggak jadi satu sama sel-sel HTML atau CSS-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah pilih gambar, kemudian ini tadi kan kita mau menambahkan background gambarnya tuh di header. Nah, selanjutnya tuh kita bisa panggil tag headernya, gitu. Kita bisa panggil tag headernya, lalu untuk menambahkan suatu background gambar itu kita bisa pakai properti yang namanya background image. Nah, background image ini. Kemudian panggil URL. Lalu selanjutnya tadi untuk gambarnya itu kita simpan di folder image ya. Maka pertama kita panggil dulu foldernya. Oke, selanjutnya kita panggil nama filenya. Tadi nama filenya itu perpustakaan dot ekstensinya JPG. Nah, jangan sampai salah untuk ekstensinya, karena kalau misalkan salah, kemungkinan nanti gambarnya itu broken. Oke. Nah, untuk gambarnya ini kenapa belum nampil? Oh, oke. Biar gambarnya itu kepanggil, kita jangan lupa kasih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami masalah ini, gambarnya nggak nampil, tapi untuk penamaannya itu sudah sesuai, terus pemanggilan foldernya juga sudah sesuai, terus properti ini yang digunakan juga sudah sesuai.
teman-teman bisa tambahkan ini. Tambahkan hik ini, kemudian di hiknya ini bisa kasih value 100 IH, seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah muncul ya. Untuk gambarnya sudah muncul, tapi gambarnya ini double gitu, double. Jadi ada 4 gambar. Ada 4 gambar, sedangkan kita pengennya satu tapi full. Oke. Caranya kita bisa ubah atau tambahkan background size, background size. Nah, teman-teman bisa tambahkan background size-nya ini cover. Jadi si cover ini biar dia satu, gambarnya itu satu full. Setelah itu teman-teman juga bisa tambahkan background position-nya ini center, biar dia posisinya di tengah. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ini sudah full, terus sudah di tengah juga. Oke, langkah selanjutnya mungkin kita akan ubah ini ya, warnanya dulu. Untuk warna dari apa ininya, teks ininya. Nah, kita ke sini ke bagian link A-nya, karena nama menu ini kan ada di link A ini ya. Menu ini ada di teks A, nah kita bisa ke sini. Kemudian kita bisa pakai top color, terus untuk warnanya misalnya white. Kita lihat. Nah, untuk warnanya sudah berubah menjadi white. Lalu selanjutnya untuk size-nya kita bisa atur juga supaya lebih besar. Misalnya 20 px. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, 20 px. Oh, bentar. Salah. Kurang ya. Font size. Font size misalnya 20 atau 15 ya kali. 15 px. Oke, sudah ada perubahan ya teman-teman ya, tapi nggak kelihatan karena cuma 15 px. Atau misal 30 px aja. Terlalu besar. Nah, mungkin kita kembalikan ke 20 px. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, sekarang kita ke bagian judul ya. Bagian judul ini, untuk bagian judul, mungkin kita bisa ubah juga warnanya jadi putih. Nah, untuk judul ini ada di pas judul, kemudian dibungkus di teks H1. Nah, sebetulnya kita bisa langsung aja seperti ini cara stylenya. Kita nggak bisa langsung panggil selector tag-nya, yaitu H1, kemudian kasih color. Kita kasih color white seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini juga bisa. Atau kalau misalkan mau ditaruh di sini, ditaruh di apa namanya, langsung di kelasnya juga bisa.
langsung di kelasnya ya. Coba kita lihat. Nah, langsung di kelasnya juga bisa. Atau ada lagi, kalau misalkan teman-teman mau panggil kelasnya dulu, kemudian selektor seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita di ininya aja, di apa namanya, di kelasnya aja, karena kebetulan di sini hanya ada satu judul, yaitu kelas belajar CSS judulnya, dan hanya ada satu tag, jadi otomatis uh, yang H1 ini warnanya jadi putih. Kalau misalkan di sini tag H1-nya itu ada 5, yang itu jadi putih semua. Nah, makanya uh, ketika kita menuliskan seperti ini, misalkan kita nulisin kelas judul. Lalu di judul sini itu ada H1, H2, H3. Nah, yang mau kita ubah warnanya tuh misalnya cuman tag H1, kan? Tag H1 aja. Nah, baru kita panggil kelas, kemudian select apa, lalu color. Nah, kalau seperti ini, dia nantinya lebih spesifik, mau menuju kemana, seperti itu, walaupun ada di kelas yang sama, gitu. Nah, untuk sementara kita tambahkan di sini aja, di videonya dulu aja, karena untuk HTML-nya juga hanya ada satu. Lalu setelah itu kita ke, mungkin kita ke bagian button ya, kita kasih style di bagian buttonnya. Nah, untuk button ini, kita belum bikin kelas ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin kelas terlebih dahulu di dalam fakta harinya. Misalnya kelas BTN video, biar cepat bisa copy paste kelas video. Oke, keren. Nah, kita sudah tambahkan masing-masing kelas di button videonya. Kemudian baru kita style. Kita kasih style di masing-masing buttonnya. Nah, karena untuk stylenya itu sama, jadi kita bisa pakai atau kita bisa panggil satu kelas aja di CSS ini. Nah, kelas button video. Nah, kemudian langkah yang pertama, ini kita hilangin dulu garis bawahnya ini. Nah, tadi cara menghilangkannya pakai tag decoration. Tag decorationnya non. Lalu, nah kemudian kita mau bikin style buttonnya itu pakai border. Border yang solid atau border yang lurus. Caranya ini. Border, kemudian tebalannya 1 px, lalu tipenya solid. Tipe solid itu yang lurus itu ya teman-teman. Solid, kemudian warna bordernya white. Misal. Nah, ini udah muncul, cuman masih mepet sama teksnya. Nah, ini kita bisa pakai padding untuk ngasih jaraknya. Kita kasih jarak antar sisinya itu kanan kiri atas bawahnya misalkan 10 px sama 20 px. Nanti kita sesuaikan aja kalau misalkan kurang. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Oke. Lalu ini warnanya kita ubah jadi putih. Color white.
color light. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada yang kurang. Mungkin kita bisa atur dari ini apa namanya, warna backgroundnya ini tuh terlalu mencolok gitu. Jadi kita atur opacity-nya biar dia agak lebih redup gitu atau gelap. Nah, untuk mengatur opacity-nya di background-nya ini, di CSS itu kita bisa pakai yang namanya linear gradient. Jadi kita bisa tambahkan linear gradient di sini ya. Kita tambahkan di sini di depan tag URL-nya linear gradient. Nah, kemudian kita pakai RGBA. Lalu setelah itu kita atur angka-angkanya. Nah, ini untuk mengatur opacity-nya, naik turunnya. Maksudnya ketika opacity-nya itu angkanya itu dia ke atas, maka nanti warnanya akan semakin gelap. Semakin ke bawah, semakin terang. Nah, misal di sini coba 5. Nanti kita lihat 5 itu hasilnya seperti apa. Lalu kemudian ini juga sama, kita atur, mungkin kita samain aja dulu. Nanti kalau misalkan kurang kita bisa tambahin atau kita kurangin kalau belum sesuai. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang coba kita cek hasilnya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya, dia warnanya sudah mulai turun ke atas atau semakin gelap warnanya. Opacity-nya jadi turun. Coba mungkin kita turunkan 2 seperti ini. Nah, ini semakin gelap ya. Jadi semakin ke atas dia semakin gelap. Gitu. Jadi sesuai teman-teman aja mau digelapin atau mau diterangin. Ini saya pakai 5 aja karena sepertinya tadi udah sesuai. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian mungkin selanjutnya kita bisa ubah fontnya. Nah, ini kan di sini ada font family maksudnya. Jadi kan di sini ada teks, tapi untuk font family-nya masih beda-beda ya. Nah, ini kita samain aja untuk font family-nya. Nah, jadi font family ini menu sama judul sama yang ada di button itu kita seleksi semua. Caranya kita bisa pakai bintang. Jadi kita tambahin bintang. Nah, kita bisa tambahin bintangnya di sini. Nah, artinya kalau misalkan kita memberikan tanda bintang atau simbol bintang seperti ini, itu nanti akan terseleksi semua properti yang kita definisikan di sini. Nah, misal ini tadi kita mau bikin font family-nya sama. Jadi kita bisa tambahkan di dalam ini, di dalam simbol bintangnya ini font family. Nah, misalkan untuk fontnya itu, nah biasa yang dipakai itu ada Century ini ya. Nah, ini sebenarnya bebas aja untuk fontnya sesuai teman-teman. Kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembuatan tampilan sederhana menggunakan CSS. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
selanjutnya nanti kita akan melanjutkan untuk membuat tampilan website menggunakan CSS ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum